Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Jumpa kembali bersama saya dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah sudah banyak episode yang mudah-mudahan senantiasa memberi kemanfaatan kepada kita semua. Banyak juga pertanyaan yang masuk, alhamdulillah, dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membaca maupun menyaksikan, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan langsung dari masyarakat kita yang juga sangat penting untuk kita kaji bersama. Antara lain sudah masuk melalui aplikasi WhatsApp di mana dikatakan di sini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuhu wa ridwanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maghfiratuhu wa ridwanu. Gimana hukumnya kalau ada orang yang sakit beser atau sulsul baul, salat, terus pas salat kayak ada keluar gitu dari kubulnya, apakah salatnya batal atau gimana? Dan gimana solusinya? Mohon penjelasannya Tuan Guru. Semoga ya Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz MA sehat selalu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulfan Rashidi, Pagutan, Batu Keliang, Lombok Tengah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit beser ini adalah penyakit yaitu berupa selalu keluar atau menetes air kencing atau air seninya. Bahkan mungkin sampai 24 jam itu keluar terus, tapi tetesan-tetesan begitu. Itu seperti apa salatnya? Orang yang seperti itu, maka apa yang ditanyakan tadi tidak batal salatnya, tetap sah saja karena memang dia sudah penyakitnya seperti itu, selalu menetes. Lalu bagaimana solusinya, bagaimana caranya? Dia salatnya baru sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia sebelum salat harus membersihkan terlebih dahulu. Jadi yang ada dibersihkan, kemudian ditutup rapat dengan alat apapun agar betul-betul kalaupun menetes tidak sampai mengotori tempat sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia berwudu untuk setiap kali sholat. Setiap kali sholat dia wudu, dan wudunya harus telah memasuki waktu. Jadi masuk waktu langsung wudu, atau kapan siap bersihkan dulu, basuh dan bersihkan kemaluannya, kemudian ditutup rapat. Setelah itu berwudu, setelah berwudu langsung tidak berlama-lama melaksanakan sholatnya, ya. Jangan ada jarak, nanti makin banyak keluar terlalu tembus dan lain sebagainya, nanti masalah lagi. Kemudian syarat lainnya ya harus betul-betul dipastikan agar dijaga betul, jangan sampai mengotori tempat sholatnya, terutama apabila dia sholat di seperti masjid dan tempat-tempat mulia. Jangan sampai menetes ke lantai atau ke masjidnya. Dengan cara-cara itu maka walaupun di tengah sholatnya menetes, karena memang sudah penyakitnya seperti itu tidak bisa dihindari, maka salatnya tetap sah selama tadi tidak sampai keluar, dan juga wudunya itu setelah masuk waktu dan langsung disegerakan wudunya, salatnya setelah wudu. Dan setiap salat itu satu wudu, tidak bisa satu wudu untuk 2-3 salat. Dan yang terpenting juga adalah sebelum itu semua dibasuh sebersih-bersihnya dan ditutup serapat-rapatnya. Ya, demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru yang saya hormati, saya ingin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di dalam bulan Islam apakah ada bulan yang dilarang untuk
tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Nah, yang kedua, sering kita lihat jamaah kita baik ibadah umroh maupun ibadah haji sering melakukan istilahnya selfie, foto dan mempostingnya di media sosial. Nah, apakah hal tersebut mengurangi pahala ibadah atau tergantung niatnya? Mohon penjelasannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai bulan-bulan yang tidak boleh orang menikah padanya. Tidak ada seperti dalam Islam. Kalau kita belajar bab atau hukum nikah, itu ada rukun-rukunnya. Harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Tidak ada di situ harus pada bulan tertentu. Selain tidak pada bulan itu tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi kapan saja boleh. Yang ada itu dibahas dalam agama itu bulan-bulan atau waktu-waktu yang dianjurkan. Misalnya seperti bulan Syawal ya. Kita masih di bulan Syawal ini, makanya banyak yang menikah. Kenapa? Karena memang didasarkan pada pernikahan baginda Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah terjadi pada bulan Syawal seperti bulan ini. Memang saya akui ada beberapa kepercayaan atau sebutlah mitos. Tidak boleh di bulan ini, tidak boleh di bulan itu. Sebutlah misalnya bulan entah, saya kurang juga mungkin bulan Safar atau apa gitu, Rajab, nggak ngerti juga, saya nggak begitu ingat. Untuk diketahui dulu jahiliyah itu bulan Syawal saja itu juga mereka melarang, mengatakan tidak baik atau sial jika menikah padanya. Dan itu apa yang dilakukan oleh Nabi langsung membantahnya dengan praktek, yaitu beliau langsung menikah pada bulan Syawal. Menunjukkan bahwa kepercayaan semacam itu adalah sesungguhnya itu yang punya kepercayaan itu orang-orang jahiliyah sebetulnya. Tetapi ada kepercayaan atau teori-teori atau nasihat-nasihat para guru-guru kita yang seakan-akan tidak menganjurkan di waktu-waktu tertentu. Nah, yang harus dipahami di situ itu kan tidak maksudnya begini. Atas dasar apa? Jika atas dasar semata-mata barangkali pengalaman atau ada penemuan-penemuan batiniah, sebagian orang-orang saleh diberikan kasyaf misalnya, atau menurut teori-teori sebuah ilmu di mana katanya jika bintang atau ya sebuah bintang berkondisi seperti apa, maka dia dikatakan memiliki pengaruh atas jiwa manusia atau kepribadian manusia pada saat bintang tersebut berkondisi seperti itu. Sederhananya matahari. Matahari ini kalau kondisinya sangat panas, itu kan berpengaruh pada kepribadian manusia. Akan membuatnya jadi mungkin barangkali cepat marah dan lain sebagainya. Di tempat-tempat yang adem, orangnya lembut-lembut misalnya. Maka begitu juga ada teori di mana jika bintang berkondisi seperti apa akan membuat sifat seseorang bagaimana, akan membuat jiwanya bagaimana. Ya jika ranahnya seperti itu sebenarnya sah-sah saja. Itu kan sebuah penelitian, bisa benar bisa tidak, tetapi mempercayai atau tidaknya tidak jadi persoalan. Karena itu hanya atas dasar pengalaman atau sebuah disiplin ilmu yang mubahat, minal mubahat, boleh-boleh saja dan wajar dan tidak artinya tidak ada unsur syiriknya, tidak ada unsur itu, maka tidak masalah. Dan itu tidak masalah diikuti maksudnya. Kalau dia melarang dalam konteks kurang menganjurkan karena alasan-alasan serupa tadi. Yang tidak boleh atau syirik itu, apalagi yang syirik itu adalah melarang seseorang menikah pada satu bulan karena meyakini ada kekuatan yang bersifat zati pada bulan tersebut
dalam memberi manfaat ataupun sebaliknya memberi mudarat tanpa campur tangan dan kehendak dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nah, itulah yang kufur, syirik, dan tentunya tidak boleh diikuti. Tapi kalau steril dari unsur nilai-nilai tadi, yaitu meyakini bahwa bulan, waktu, dan tempat itulah yang memiliki power yang independen, terpisah dari kehendak ilahi, campur tangan Tuhan, maka insya Allah tidak menjadi persoalan. Selama sifatnya barangkali anjuran atau nasihat, bukan haram gitu, enggak. Kalau ada yang bilang haram, nah itu tidak benar. Tapi hanya nasihatnya, sebaiknya tidak usah, karena biasanya yang nikah pada itu kan silahkan, mau jadi pertimbangan lah, silahkan, boleh dipakai, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak. Selama sekali lagi dikembalikan seutuhnya bahwa semuanya itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baiklah, karena pertanyaan waktu terbatas, ada satu pertanyaan lagi mengenai orang yang berangkat haji ataupun ibadah-ibadah lainnya, ya. Kemudian selfie dan lain sebagainya, itu apakah mengurangi pahala? Iya. Apakah riya? Iya. Jika memang dia memamerkan ibadahnya agar dibilang, oh ini hamba Allah yang soleh, oh ini hamba Allah yang ahli ibadah, ya jelas itu riya dan tidak baik, dan berkurang pahalanya, bahkan bisa jadi hangus total. Tetapi apabila untuk memotivasi orang lain, sama seperti orang bersedekah lalu di syuting misalnya, atau didokumentasikan lalu dibagikan, di share. Jika niatnya supaya dibilang, oh ini ahli sedekah, ahli berbagi, ya riya. Tapi kalau dia ingin memotivasi yang lain, ayo di sini banyak orang yang membutuhkan, Anda semua, ayo ini saya juga ini mencoba dan ikut berusaha membantu. Nah, itu kan motivasi, tidak masalah. Motivasi tidak masalah. Selain itu juga kan kadang-kadang orang ingin mengabadikan momen-momen yang sangat berharga dalam hidupnya. Innamal a'malu binniyat, ya. Segala sesuatu perbuatan kembali kepada atau tergantung kepada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita simak setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baiklah, kembali lagi dalam Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah sudah ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan telah kita jawab. Dan pertanyaan berikutnya akan kita baca dari, tidak ada namanya di sini. Assalamualaikum Ayahanda, semoga Ayahanda tetap sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ayahanda, Tia mau nanya, apakah boleh kita melakukan salat tahajud tanpa tidur? Minta penjelasannya Ayahanda. Jadi tahajud itu adalah ibadah di malam hari setelah bangun tidur. Itu sudah namanya tahajud. Jadi kalau kita definisikan salat tahajud itu apa? Salat tahajud adalah salat di malam hari setelah bangun tidur dan setelah selesai melaksanakan salat isya. Itulah yang disebut dengan tahajud. Ya kalau sudah seperti itu nama tahajud, maka ya harus tidur malam terlebih dahulu, walaupun belum sholat isya. Tidur malam, tapi nanti setelah bangun sholat isya dulu baru tahajud. Tapi tidur malamnya di sini tidak harus lama, walaupun sebentar, hanya beberapa menit pun itu sudah boleh melakukan sholat tahajud. Nah, bagaimana kalau tidak bisa tidur sama sekali? Ya, siapa bilang hanya salat tahajud yang bisa dilakukan pada malam hari? Lakukanlah salat tasbih, lakukan banyak salat-salat dan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dilakukan untuk menghidupkan malam. Itu kan? Tidak hanya tahajud yang satu-satunya ibadah
yang dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Banyak ibadah-ibadah dan salat-salat lainnya yang bisa dilakukan jika memang tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur begitu. Ya, begitu kurang lebih ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya menyebutkan bahwa ini dari Ainul Qalbi Zadatul Jasad. Namanya luar biasa. Bolehkah orang yang berkorban itu ikut makan daging sapi yang ia korbankan, dan bolehkah berkorban sapi itu patungan? Subhanallah. Justru dianjurkan, disunnahkan orang yang berkorban itu makan daging kurbannya. Jadi untuk diri dan keluarga, kemudian untuk tetangga dan orang-orang miskin, orang-orang yang berhajat. Memang kurban itu dianjurkan seperti itu, dibagi 3 untuk diri dan keluarga. Untuk keluarga makan bareng-bareng. Kemudian ada bentuk tetangga, orang-orang sekitar, sahabat, kerabat, kemudian orang-orang miskin. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi SAW bahkan ini ya sangat-sangat menekankan gitu, walaupun bagian apanya lah gitu. Itu bagian hatinya atau apa gitu barangkali yang dianjurkan untuk dimakan oleh keluarga. Tetapi kalau itu yang kurbannya sunnah, kalaupun yang kurbannya wajib tidak boleh, harus dibagikan. Maksudnya kurbannya wajib yang bagaimana? Yang dinazarkan, ya, yang dinazarkan itu tidak boleh dimakan oleh yang berkorban, maupun keluarganya, tetapi harus dibagikan kepada orang lain. Bolehkah berkorban sapi itu patungan? Memang juga biasanya patungan. Kenapa? Karena memang sapi itu kan bisa atas nama 7 orang. Berarti yang 7 orang itu patungan, mau tidak mau. 1 orang 1 sapi juga boleh, tapi 1 sapi itu 7 orang itu boleh. Tidak seperti kambing nggak bisa dibagi, nggak bisa dipatung, harus 1 orang. Adapun sapi boleh untuk atau atas nama 7 orang. Maka ya 7 orang itu otomatis dia akan patungan. Ya, begitu ya, dapat dipahami. Kemudian ada lagi kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sahril Satriawan, alamat Sikur. Mohon maaf Ustaz Tia, mau nanya, apakah amal yang seseorang keluarkan yang diniatkan untuk pembangunan masjid atau musalla tetapi uang tersebut sama sekali belum dipakai, apakah sudah tergolong sebagai amal jariah? Oh iya. Begini, memang dalam riwayat hadisnya itu redaksinya cukup gamblang, di mana dikatakan selama baru dikatakan jariah. Kenapa dinamakan jariah? Kenapa dia mengalir pahalanya? Selama manfaat yang dia bagikan itu terus dinikmati oleh orang sampai kiamat, maka selama itu terus mengalir pahalanya kepada kita. Itu namanya amal jariah. Nah, tapi kalau misalnya satu kitab kita mewakafkan buku, misalnya buku, atau kita menulis satu buku lalu kita bagikan, selama ilmu atau buku itu dibaca, diambil manfaatnya, maka selama itu terus mengalir dari sana. Kita mewakafkan Quran, misalnya Quran, mushaf ya, mushaf selama dibaca oleh semua orang, dari mushaf itu mengalir terus pahalanya. Nah, dari penjelasan para ulama kita seputar mengalirnya pahala itu dapat dipahami bahwa jika tanpa itu maka ya mungkin tidak sederas mengalirnya apabila difungsikan atau diambil manfaatnya. Tetapi pahala tetap ada. Artinya pahala seperti pertanyaan tadi, dia menyumbang untuk masjid tapi belum dibangun. Ya, dia bersedekah itu sudah pahala tersendiri yang berlipat ganda. Ya, tidak perlu dikhawatirkan, apalagi niatnya memang tulus.
Nanti ketika masjidnya dibangun, kemudian dipakai sholat dan lain sebagainya, maka itu kemudian juga turut mengalir kepada yang menyumbang. Karena itu jangan hanya mengeluarkan saja, tapi juga turut memotivasi, turut berkontribusi, berbuat sesuatu agar masjid tersebut segera dibangun. Jadi jangan hanya dibiarkan saja, penting saya sudah nyumbang, terserah mau dibangun nggak dibangun, ya nggak bisa begitu. Tetap harus didorong terus gitu, panitianya dan semua pengurus atau yang terkait dengan pembangunan masjid tersebut, agar kesempatan mendapat pahala yang lebih berlipat dan lebih deras mengalirnya pun juga dapat diraih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala hajat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram dalam bulan Islam, dan yang masuk di dalam bulan-bulan haram itu bulan apa saja, Tuan Guru? Mohon penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat berapa ini? 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Jadi Allah memiliki, di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum, yang haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian, menganiaya diri kalian pada bulan-bulan yang 4 yang haram tersebut. Nah, kenapa disebut haram? Di sini perlu dijelaskan bahwa akar kata haram itu apa? Akar kata haram itu dari hurmah yang artinya kehormatan. Dulu 4 bulan tersebut sangat dihormati oleh orang-orang setempat ketika itu, orang-orang Arab. Sangat menghormati, maka disebut jadi sangat terhormat, maka disebut haram. Kan kita mungkin mendengar haram itu seperti barang haram atau apa kan, padahal haram itu juga bisa berasal dari kata yang lain. Sama seperti kalimat muhrim. Muhrim itu orang yang pakai ihram. Kenapa dikatakan ihram? Karena berakar kata dari hurmah, juga sangat terhormat keadaannya, dan dia mulai haram melakukan beberapa hal. Banyak hal-hal yang haram dia lakukan. Maka bulan haram juga dapat dipahami bahwa di situ dikatakan haram, bulan haram, karena sangat diharamkan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan terlarang padanya. Jadi kan ada beberapa perbuatan yang dilarang. Di 4 bulan itu lebih terlarang lagi, gitu maksudnya. Sampai dikatakan makanya kita dengar istilah tanah haram, Masjidil Haram. Kenapa dengan Masjidil Haram? Haram sekali melakukan dosa di situ. Ya memang di luar nggak haram, di luar haram, tapi di situ lebih haram lagi. Sehingga dikatakan apabila ada orang berbuat dosa di tempat itu, maka lipatan dosanya itu bisa puluhan atau ratusan ribu atau puluhan ribu kali lipat dosa dibandingkan melakukannya di luar tempat haram tersebut, baik tanah haram maupun Masjidil Haram. Sebaliknya juga amal ibadah yang dilakukan di tempat haram, di Masjidil Haram, di tanah haram, dan di bulan-bulan haram, pahalanya lebih berlipat ganda apabila dilakukan di bulan-bulan lainnya. Nah, apa saja bulan-bulan haram itu? Itulah disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Rajab yaitu
bulan atau Rajab Mudhar. Bulan Rajab juga termasuk bulan yang haram, sehingga pada bulan-bulan tersebut perbuatan maksiat berlipat ganda dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang keras seperti terutama membunuh. Dalam Al-Quran dikatakan berperang itu orang-orang Arab dahulu menghindarinya di bulan-bulan tersebut. Malah katanya jika ada orang ketemu dulu orang ketemu pembunuh ayahnya, pembunuh orang tuanya, ditemukan, tapi karena ditemukan di bulan haram dibiarkan katanya. Saking betapa dihormatinya bulan-bulan bulan-bulan tersebut. Jadi yang 4 bulan itu ada disebut dengan bulan haram karena sangat terhormatnya dan sangat haramnya perbuatan-perbuatan terlarang pada bulan-bulan tersebut. Namun yang tidak kalah penting juga yang harus diketahui pada 4 bulan tersebut sangat dilipat gandakan juga amal ibadah. Karena itu jika kita memasuki 4 bulan tersebut, perbanyaklah ibadah karena pahalanya sangatlah berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa, membimbing dan menjaga kita dari murkanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kita nantikan. Kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.